Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Mimbar Religius. Mari kita awali acara kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Religius dengan mengambil materi dari khotbah pada hari Minggu biasa yang ke-21 dengan bacaan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Mengenal Yesus adalah pertanyaan yang utama yang menjadi jaminan kehidupan kekal. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada tahun 1929 dalam wawancara dengan surat kabar Saturday Evening Post, Albert Einstein berkata, "Sewaktu kecil saya menerima pengajaran dari Alkitab maupun dari kitab Talmud. Saya seorang Yahudi, tetapi saya terpesona dengan orang Nazaret yang sangat menonjol itu. Tak seorang pun dapat membaca Injil tanpa merasakan kehadiran Yesus di dalamnya. Kepribadiannya begitu nyata dalam setiap kata. Tak ada mitos yang menampilkan kehidupan seperti itu." Sungguh indah wawancara yang dimaksud. Alkitab Perjanjian Baru memberi kita contoh-contoh lain dari sebangsa Yesus yang juga merasakan ada yang berbeda dari dirinya. Tuhan Yesus dalam perjumpaan dengan para murid, dia bertanya kepada mereka dengan memakai sistem deduksi, yaitu berangkat dari pernyataan umum menuju kepada induksi pernyataan khusus. Maka Yesus bertanya, kata orang, atau versi lain mengatakan, kata kebanyakan orang, siapa sih saya ini? Jawabannya bermacam-macam. Mereka menjawab bahwa Yohanes Pembaptis. Ada juga menyebutnya Elia. Dan ada yang mengira dia adalah Yeremia atau salah seorang nabi. Matius bab 16 ayat 14. Disejajarkan dengan nabi-nabi besar Israel tertentu adalah suatu pujian. Tetapi Yesus tidak sedang mencari pujian. Para murid berpikir bahwa dengan menjawab, menyejajarkan dengan nabi-nabi itu berarti dia dipuji. Padahal bukan itu tujuan Yesus. Apa sih tujuan yang sebenarnya? Ikutilah pesan renungan saya selanjutnya. Yesus ingin tahu sampai di mana pemahaman dan iman personal, iman pribadi. Maka masuk ke dalam ranah induksi, dia mengajukan pertanyaan yang kedua. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Injil Matius bab 16 ayat yang ke-15. Identitas Yesus adalah pertanyaan utama yang menentukan kekekalan. Dan pengakuan Petrus sepenuhnya mengungkapkan identitas Yesus yang benar, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-16. Yesus rindu
kita mengenalnya dan menerima kasih-Nya yang menyelamatkan. Itulah sebabnya setiap dari kita pada akhirnya harus menjawab pertanyaan, menurut Anda, siapakah Yesus? Pasti jawabanmu bermacam-macam. Bagi seorang ayah dan ibu akan mengatakan bahwa Yesus adalah Dia yang hadir di tengah-tengah keluarga, Dia yang memberikan kami rejeki, Dia yang mengaruniakan kesehatan, Dialah yang membuka wawasan anak-anak sehingga anak-anak bertumbuh menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara. Seorang pengusaha akan menyatakan, Yesus adalah orang yang akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Juga demikian seorang penjual, seorang kontraktor, juga dia akan berpikir, Yesus adalah sang tukang bangunan yang utama. Macam-macam variasi yang Anda berikan. Kejamakan jawaban Anda boleh-boleh saja. Tetapi ingat saudara-saudariku, jawabanmu itu bukan untuk mau memuji Tuhan Yesus karena telah membantu Anda dalam banyak hal. Tetapi jawabanmu itu harus lahir dari kedalaman batinmu, dari kedalaman dirimu, sehingga Yesus sungguh-sungguh percaya bahwa Anda mengimani Dia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, doa yang tepat bagi orang Kristiani yang rendah hati adalah, Tuhan, aku rindu mengenal-Mu dengan lebih baik lagi. Ajarlah aku lebih lagi tentang karakter-Mu yang indah, supaya aku bertumbuh semakin mengasihi-Mu dan mengikuti-Mu dengan segenap hatiku. Maka sekali lagi saudara-saudaraku, identitas Yesus adalah pertanyaan utama yang menentukan kekekalan hidup. Saudari-saudara yang terkasih, Matius mencatat dengan sangat indah bahwa peristiwa tersebut terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Keterangan tempat yang sering terlewatkan itu sangatlah penting. Mengapa? Karena Kaisarea Filipi menyediakan segala bentuk kenyamanan yang ada di kota Roma, termasuk sejumlah kuil untuk menyembah dewa-dewa Romawi yang banyak jumlahnya. Keterangan sejarah ini menolong kita melihat hubungan penting antara lokasi tersebut dengan pertanyaan yang Yesus ajukan itu. Pasti jawaban mereka juga terinspirasi dengan kejadian lokal, bahwa Yesus adalah sang penjamin utama, Yesus adalah pemberi kesejahteraan, memberikan kemewahan, dan seterusnya. Pertanyaan tentang identitas Yesus, sekali lagi, ibu bapak saudari-saudaraku, silakan dijawab dalam konteks pengharapan dan penantian bangsa Israel akan kedatangan Sang Mesias untuk membebaskan mereka dan berbagai figur dewa yang ditawarkan oleh lingkungan di sekitar mereka. Dengan demikian, kalau kita sebagai pengikut Kristus juga mampu melihat suasana, fenomena alam yang memberikan kita kemewahan, kemudahan, lalu mengaitkan dengan unsur instruksi imani yang konstruktif, maka kita akan bertumbuh dengan baik. Ingatlah, jawabanmu atas pertanyaan, menurut kamu, siapakah aku ini? Maka jawaban yang tepat adalah yang keluar dari dalam hatimu, yang memunculkan jawaban-jawaban yang mencerminkan situasi pergulatan batinmu. Itulah yang dipuji
oleh Tuhan Yesus, bukan sekali lagi menurut kata orang. Maka semoga Anda silakan menjawab, menurutmu siapakah Yesus itu? Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.